Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Dejun Channel. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman sekalian, video kali ini saya akan membahas tentang 12 tempat masuk jin di tubuh kita. Silahkan disimak ya videonya. Selanjutnya adalah telapak kaki kita. Nah, tempat masuk jin juga di telapak kaki ya. Bahkan berbagai macam benda-benda gaib itu bisa dimasukkan lewat telapak kaki. Nah, kalau misalnya teman-teman terasa seperti ada tusukan di telapak kaki kita, maka di sanalah jin akan masuk ke dalam tubuh kita. Bahkan ilmu hitam pun bisa masuk lewat sana, lewat telapak kaki, bahkan mengeluarkannya pun sama lewat kaki juga. Nah, kalau seperti itu maka harus dicabut ya, baik jinnya, benda goibnya, bahkan ilmu hitamnya. Nah, dampak medisnya apa sebetulnya? Telapak kaki terasa tebal ya, mungkin pernah merasakan seperti menginjak sesuatu, tetapi telapak kaki kita tidak ada. Seperti asam urat gitu ya, telapak kaki kita tebal seperti asam urat, padahal bukan. Padahal setelah disingkirkan, insya Allah yang kakinya merasa tebal ya di telapak kakinya, insya Allah setelah diruqyah akan hilang. Nah, kemudian terasa medis padahal non medis ya, seperti medis padahal non medis. Ini yang banyak terjadi di masyarakat. Oleh karena itu kita harus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian teman-teman sekalian, apa sebetulnya dampak psikologis kalau ada jin yang menempel di telapak kaki kita? Yang pertama adalah malas beraktivitas, emosi karena sakit yang dideritanya. Kemudian dampak spiritualnya apa? Dampak spiritualnya sama ya, berat untuk beribadah, berat untuk berzikir, berat untuk baca Al-Quran karena kakinya tidak nyaman dan terasa sangat sakit, sehingga sulit atau tidak mau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah kemaluan. Nah, tempat paling favorit jin berada di sini. Kenapa? Karena kotor ya. Kalau wanita dengan darah haidnya, kalau laki-laki karena kotornya itu. Nah, ilmu hitam pun tempatnya itu di sini. Jadi mencabutnya pun juga sama. Ilmu hitam harus dibuang melalui kemaluannya. Nah, jika seorang wanita itu haid, misalnya jorok ya, haidnya itu atau orangnya jorok, maka jin akan amat suka sekali untuk diam di sana. Kenapa? Karena bau darah haidnya. Dan ketika para wanita nih ganti pembalut, sebaiknya di kamar mandi dicuci dengan bersih ya, sampai bersih, sampai darahnya itu hilang. Nah, baru dibuang ke tempat sampah. Jadi jangan sampai ketika masih ada darahnya itu dibuang ke tempat sampah. Nah, kemudian apa dampak medisnya kalau jin itu berada di kemaluan kita? Nah, kencingnya itu sakit sampai berdarah. Ada beberapa kasus yang pernah saya tangani juga, itu sampai kencingnya berdarah terus menerus, tapi setelah jinnya dibuang, alhamdulillah dia sembuh. Yang pernah saya tangani seperti itu. Kemudian ada yang sampai kemaluannya bengkak karena dia pipis sembarangan, dan akhirnya jinnya itu marah, diam di sana sampai bengkak, di rumah sakit mau dioperasi, dan kemudian saya kasih air doa dan alhamdulillah sudah sembuh dengan izin Allah. Kemudian apa sebetulnya dampak psikologisnya? Dampak psikologisnya gelisah, frustasi karena sakit yang dideritanya. Kemudian dampak spiritualnya apa? Dia malas, sama ya, malas, berat untuk beribadah, berat untuk berzikir, dan berat untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya adalah perutnya. Nah, perut kita itu tempat favorit lainnya juga. Nah, kenapa tempat favorit? Karena di dalam perut jin itu bisa ikut makan dan minum bersama dengan kita. Jadi kalau kita makan dan minum, maka hendaklah kita membaca doa, minimal baca Bismillahirrahmanirrahim atau membaca doa makan yang sudah kita hafal. Nah, kalau misalnya jin itu sudah masuk ke dalam perut kita, maka jin itu akan merusak di tubuh kita, di usus, bagian usus, kemudian
merembet ke yang lain, bahkan wanita itu bisa kista, atau bahkan merembet yang lain, bisa cancer, bisa tumor dan sebagainya. Itu yang diakibatkan oleh jin yang berada di dalam perut kita. Nah, apa dampak medisnya? Dampak medisnya adalah perut sakit ya, sakit sampai ke ulu hati. Nah, seperti mah atau GERD itu, nah makanya orang yang sakit mah, nah kita harus lihat dulu ya, apakah karena faktor makanan, pikiran, ataukah ada salah satunya jin yang masuk ke dalam tubuh kita lewat perut kita. Nah, kita harus lihat dulu. Nah, kemudian dampak psikologisnya apa? Dampak psikologisnya susah tidur dan gelisah karena sakit di perut kita ya, baik di ulu hati, di seluruh perut sakit. Nah, di sanalah jin itu akan berdiam diri di sana. Bahkan bisa berakibat lebih fatal ya, yang sudah saya tangani. Kemudian yang ilmu hitam itu lewat sana, kiriman juga dan sebagainya itu lewat perut karena kelemahan manusia di sana, maka orang tersebut bisa meninggal dunia. Nah, apa dampak spiritualnya? Dampak spiritualnya berat, sama yang berat untuk melaksanakan ibadah, berat untuk berzikir dan baca Quran, serta keinginan berbuat maksiat itu tinggi. Kenapa? Karena nafsu terdorong di dalam perut kita. Nah, selanjutnya adalah dada. Dada berhubungan dengan hati kita ya. Jadi kalau jin itu sudah masuk ke dalam dada kita, itu berarti sudah full jin itu menguasai diri kita, baik lahir maupun batin. Nah, kalau sudah masuk ke dalam, sukma itu bisa diambil oleh jin, bisa dibawa kemana aja, bisa ke alamnya, alam jin, dan lain sebagainya. Maka kalau sukma kita sudah berada di sana, maka mereka bisa melakukan apa saja terhadap kita. Bahkan kita bisa mati karena sukma kita tidak ada dan dianiaya oleh bangsa jin. Dan kemudian di dada itu tempat masuknya ilmu hitam juga. Ilmu hitam atau ilmu putih juga bisa masuk ke dalam tubuh kita lewat dada. Bahkan mencabutnya pun itu harus lewat dada. Nah, kemudian teman-teman sekalian, apa sebetulnya dampak medisnya kalau orang itu sudah masuk, jin itu sudah masuk ke dalam tubuh kita melalui dada. Dada berdebar, jadi kalau misalnya dada kita berdebar, jantung berdebar, nah itu jin itu masuk ke dalam tubuh kita. Pernah kasus yang saya tangani juga, ada orang yang sakit dada, sesak, kemudian diruqyah, alhamdulillah sehat. Bahkan anjuran dokter itu harus, anjuran dokter jantung, bahkan anjuran dokter jantung itu harus dipasang ring. Tapi ketika dibersihkan, alhamdulillah orang tersebut sudah sehat seperti sedia kala karena jinnya itu sudah tidak ada. Nah, dampak psikologisnya adalah orang tersebut cemas, sering melamun karena jin itu sudah menguasai dirinya di dalam dadanya, jadi melamun, kemudian sedih berlebihan atau takut berlebihan, tidak bisa tidur. Nah, tingkatan ini sudah membahayakan baik dirinya sendiri maupun membahayakan bagi orang lain karena dirinya sudah dikuasai oleh jin kafir. Makanya hati-hati ya, jangan sampai masuk dan dikuasai tubuh kita oleh jin. Apa dampak spiritualnya? Dampak spiritualnya, kalau sudah jin masuk ke dalam tubuh kita melalui dada, dia tidak mau beribadah, berzikir, baca Al-Quran, karena hal tersebut membuat dirinya kepanasan. Jadi kalau jin itu sudah menguasai dirinya, baca Al-Quran nggak mau karena jin akan kepanasan. Jika jin kafir menguasai dirinya, maka akan muncul tanduk di kepalanya ya. Jadi kalau jin itu sudah masuk seutuhnya, maka orang tersebut akan bertanduk ya di sini. Nah, tanduknya bisa 2, 3 dan sebagainya. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihat tanduk jin yang berada di kepala kita. Selanjutnya adalah tangan, kedua tangan kita ya, baik tangan kiri maupun tangan kanan. Nah, di tangan itu ada telapak tangan, ada lipatan, siku, kemudian ada ketiak. Nah, di antara itu jin itu suka masuk ya lewat telapak tangan kita. Jadi kalau misalnya ada sama tadi seperti tusukan-tusukan jarum atau tusukan benda tajam melalui telapak tangan kita, maka hati-hati, itulah jin sudah masuk ke dalam tubuh kita. Masuk ke dalam telapak tangan kita, masuk ke sana. Nah, dia bisa masuk jinnya, dan dia juga bisa memasukkan benda-benda goib. Nah, beberapa kasus yang pernah saya tangani, ada benda yang
panjang, masukkan ke sini sampai orang tersebut lumpuh ya, tidak bisa digerakkan, tapi setelah dibuang alhamdulillah bisa digerakkan. Nah kemudian jin itu masuk terus, nah di lipatan sini, nah mereka suka berdiam di lipatan-lipatan sini ya tangan kita. Jadi kalau misalnya ada orang yang kesurupan, ditekan di sini sambil baca doa, dia akan kepanasan sebetulnya ya. Nah kemudian masuk ke ketiak kita. Nah ketiak ke sini masuk, maka jin itu berdiam di sana. Nah di ketiak pun sama, itu tempat ilmu hitam disimpan di sana. Nah kemudian selanjutnya apa dampak medisnya? Dampak medisnya itu orang yang sudah masuk jin itu lewat tangan, maka tangan akan kesemutan, kaku bahkan lumpuh ya. Ada juga yang sampai tangannya itu sampai lumpuh, tidak bisa digerakkan sedikit pun. Dampak psikologisnya adalah cemas ya, cemas menyendiri. Kemudian dampak spiritualnya sama, malas untuk beribadah, berzikir dan baca Al-Quran. Jadi hati-hati nih, kalau kalian semuanya teman-teman sekalian malas untuk beribadah, malas sholat 5 waktu, malas baca Quran, malas untuk berzikir, hati-hati, barangkali jin sudah masuk ke dalam tubuh kita. Nah, teman-teman sekalian, yang terakhir adalah wajah kita. Nih, wajah itu menggambarkan karakter seseorang, dapat terlihat dari wajahnya. Apa wajahnya bersinar, berseri, buram, dan sebagainya. Itulah gambaran wajah, itu adalah gambaran hati seseorang. Nah, jika wajahnya itu buram, kehitaman, mata merah, berarti ada sosok jin di dalamnya. Itu sudah pasti ya. Nah, masuknya jin pertama dari mulutnya. Dari mulut, masuk lewat makanan dan minuman yang kita makan, yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, oleh karena itu, kita sebagai umat Islam, ketika mau makan dan minum, minimal baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jin pun ada yang masuk lewat hidung kita. Makanya dalam Islam, setiap wudhu itu, hidung itu harus dibersihkan, jangan sampai ada kotoran. Maka jin akan senang sekali ketika di hidung kita itu banyak kotorannya. Nah kemudian di mata itu jadi seperti ada bayangan titik hitam ya. Saya pernah juga menangani kasus ada orang yang ketika diperiksa ke dokter mata itu tidak ada apa-apa. Nah ketika di ruqyah ternyata ada jinnya di sini ya. Jadi jin itu masuk menutupi matanya. Yang dia lihat itu titik hitam, padahal dilihat tidak ada apa-apa ya di matanya itu. Nah itu jin sudah masuk ke sana dan dikeluarkan lewat sana juga, lewat mata juga. Nah, apa dampak medisnya? Dampak medisnya mata buram, merah, dan termasuk wajahnya itu menghitam. Jadi kalau wajahnya sudah menghitam, matanya merah, hati-hati ya, jin itu sudah masuk ke dalam tubuhnya. Nah, apa dampak psikologisnya? Dampak psikologisnya adalah konsentrasi tidak fokus ya. Jadi kalau ada orang yang sudah tidak mampu konsentrasi yang fokus, maka jin itu sudah masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian juga tidak berhalusinasi. Kemudian dia merasa paling benar apa yang dikatakan oleh dia. Nah, itulah jin masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian dampak spiritualnya seperti apa? Dampak spiritualnya susah atau berat untuk melakukan ibadah sholat 5 waktu. Susah, berat untuk berzikir, susah atau berat untuk beribadah. Makanya kita sebagai umat Islam harus banyak berdoa. Ingat, sholat 5 waktu harus kita laksanakan, setiap hari harus baca Al-Quran, dan setiap detik kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itulah teman-teman sekalian 12 tempat masuknya jin ke dalam tubuh kita. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.